Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi di materi IPS kelas 6 tema 8 di KD 3.1 mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan politik di kawasan ASEAN. Nah, anak-anak, yuk kita keliling ASEAN. Nah, di sini ada peta Asia Tenggara. Kalian bisa perhatikan, di sini ada peta dengan warna-warna yang sangat cantik, sesuai berbeda-beda berdasarkan negaranya. Nah, kita lihat dulu dari Indonesia, negara kita tercinta. Wah, hebat ya, Indonesia itu merupakan negara terluas di kawasan Asia Tenggara. Di sini ada berwarna biru tua ya anak-anak, ini Indonesia. Kemudian ada yang berwarna hijau itu ada Malaysia. Ada dua ya yang warna hijau ya, karena Malaysia itu memang ada Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Kemudian ada titik kecil di dekat Indonesia, dekat juga dengan Malaysia, itu negara Singapura, sangat kecil ya, itu berwarna merah. Kemudian ada lagi di warna pink dekat warna hijau, itu adalah negara Brunei Darussalam yang terkenal dengan minyak mentahnya. Lanjut lagi, ada lagi satu negara berbentuk kepulauan adalah Filipina yang berwarna orange ya, orange Filipina. Itu negaranya luas, cukup luas, merupakan negara kepulauan. Oke, menuju ke Kamboja berwarna hijau. Kamboja tetanggaannya dengan Thailand, Laos, dan Vietnam. Nah, di sebelah Kamboja yang berwarna kuning itu ada Vietnam. Kalian bisa lihat Vietnam itu memanjang ya. Kemudian ada lagi yang berwarna ungu, ada negara Laos. Nah, negara Laos ini diapit oleh 3 negara, Thailand, Kamboja, Vietnam. Laos ini merupakan negara yang tidak mempunyai atau tidak berbatasan langsung dengan laut. Nah, Thailand yang berwarna kuning. Thailand cukup luas juga sampai perbatasan Malaysia. Nah, sebelah Thailand ada negara yang berwarna pink, itu adalah negara Myanmar. Nah, ini adalah negara-negara di kawasan ASEAN. ASEAN terletak di kawasan Asia Tenggara. Nah, di Asia Tenggara itu sendiri sebenarnya masih ada negara Timor dan juga Papua Nugini, tetapi dua negara ini tidak bergabung ke dalam keanggotaan ASEAN. Kita kenali yuk ASEAN. Yuk kita simak. Nah, ini adalah kawasan Asia Tenggara. Asia Tenggara terletak pada 29 derajat lintang utara dan 6 derajat lintang selatan. Berdasarkan garis lintangnya, hampir seluruh wilayah Asia Tenggara berada di daerah tropis. Secara geologis, sebagian besar wilayah Asia Tenggara dilalui rangkaian pegunungan muda Mediterania. Secara geografis, wilayah Asia Tenggara berada di jalur lalu lintas yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia antara Australia dan Asia. Kawasan Asia Tenggara juga dilalui jalur pelayaran antara Asia Timur dan Asia Selatan. Hampir seluruh wilayah Asia Tenggara memiliki kesamaan, yaitu dilalui oleh pegunungan muda yang masih aktif. Kenyataan ini ditunjukkan dengan sering terjadinya gempa vulkanik dan tektonik. Sebagian besar wilayah Asia Tenggara terletak di daerah tropis. Tingginya curah hujan ini juga menyebabkan kawasan Asia Tenggara banyak hutan lebat. Di kawasan Asia Tenggara berlaku musim penghujan dan musim kemarau. Curah hujan yang lebat menjadikan wilayah ini subur. Salah satu daerah pertanian yang subur di Asia Tenggara adalah daerah aliran Sungai Mekong. Sungai ini melintasi Tiongkok, Myanmar, Laos, Thailand, Kamboja, dan Vietnam. Nah, baru sekarang kita akan tahu ASEAN. Negara-negara yang terletak di Asia Tenggara bersepakat membentuk sebuah organisasi yang bernama ASEAN.
Organisasi ASEAN didirikan tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. ASEAN ini bertujuan menjalin kerjasama antar negara Asia Tenggara. ASEAN diprakarsai oleh perwakilan 5 negara Asia Tenggara, yaitu Menteri Luar Negeri Adam Malik Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, Tanat Khoman dari Thailand, S. Rajaratnam dari Singapura, dan Narcisco Ramos dari Filipina. Mereka menandatangani deklarasi pendirian ASEAN. Deklarasi itu bernama Deklarasi Bangkok. Indonesia menjalin kerjasama dengan negara-negara di Asia Tenggara. Kerjasama tersebut dilakukan demi kemajuan anggota. Kerjasama ASEAN tersebut diwujudkan dalam beberapa bidang berikut. Oke, yang pertama di bidang ekonomi, yaitu contohnya pembukaan pusat promosi ASEAN. Nah, berarti ini di dalam sektor perdagangan, pariwisata, dan investasi. Pembukaan pusat promosi ASEAN dilakukan di negara Jepang yang merupakan negara yang mempunyai perkembangan cepat dalam berbagai sektor. Tujuannya untuk melakukan peningkatan kegiatan ekspor dari negara-negara ASEAN ke Jepang dan juga meningkatkan jumlah investor Jepang bagi negara-negara ASEAN. Kedua, penyediaan cadangan pangan. Ini tidak hanya dilakukan untuk kerjasama saling menguntungkan, tetapi juga dalam keadaan darurat. Misalnya salah satu negara ASEAN mengalami krisis pangan karena bencana atau karena peperangan dan sebagainya, negara lain bisa membantu. Yang ketiga adalah penyelenggaraan proyek industri. Banyak sekali proyek-proyek industri di berbagai negara yang bekerja sama. Contohnya di Aceh ada pabrik pupuk di Aceh, Indonesia. Kemudian ada juga pabrik pupuk di Malaysia dan sebagainya. Yang keempat, kawasan perdagangan bebas atau AFTA. ASEAN Free Trade Area merupakan bentuk kerjasama dalam bidang ekonomi yang bertujuan memajukan sektor produksi lokal yang ada di seluruh negara ASEAN. Kemudian ada lagi koperasi ASEAN. Nah, itu adalah kerjasama dalam bidang ekonomi. Lanjut, kerjasama ASEAN di bidang politik. Ada yang pertama yaitu ASEAN Defense Ministers Meeting atau ADMM, yaitu bentuk kerjasama di bidang politik. ADMM merupakan pertemuan rutin Menteri Keamanan negara-negara anggota ASEAN untuk membahas kerjasama dan diplomasi politik dalam bidang pertahanan dan keamanan negara-negara ASEAN. Yang kedua ada pengiriman duta dan konsul, ada perjanjian ekstradisi ASEAN. Perjanjian ekstradisi ASEAN merupakan bentuk kerjasama untuk menangani tersangka kejahatan yang melarikan diri ke kawasan negara-negara di ASEAN. Yang keempat ada perjanjian kawasan bebas nuklir, kemudian perjanjian kawasan damai, bebas, dan netral. Lanjut. Nah, yuk kita kenali negara-negara di kawasan ASEAN. Yang pertama yang akan kita kenali lebih dalam yaitu Singapura. Bagaimana keadaan negara Singapura? Singapura merupakan negara kepulauan. Pulau Singapura dengan ukuran panjang 41,8 km dan lebar 22,9 km merupakan pulau terbesar di negara itu. Hampir semua wilayahnya merupakan dataran rendah. Suhu udara di Singapura rata-rata 26 derajat Celcius. Republik Singapura ini tidak terlalu besar ya anak-anak. Bahkan bisa kalian lihat di petanya sangat kecil negara ini. Republik Singapura terletak 137 km di utara Khatulistiwa. Selat Johor memisahkan Malaysia dan Singapura. Singapura merupakan negara kepulauan yang memiliki 63 pulau kecil. Pulau-pulau itu antara lain Tekong, Ubin, Pulau Sentosa. Lokasi tertinggi di Singapura berada di Bukit Timah dengan ketinggian 163,63 meter. Cagar alam yang terkenal terletak di Bukit Timah Nature Reserve. Ada pula taman botani yang terkenal yaitu Singapore Botanic Garden. Nah, kalian bisa lihat bagaimana keadaan Singapura, ibu kota Singapura, kemudian bahasanya, agamanya, lagu kebangsaannya, pemerintahannya, kepala negara dan sebagainya. Di sini dijelaskan. Nah, lanjut masih Singapura.
Penduduk Singapura, bagaimana keadaan ekonominya? Penduduk Singapura terdiri atas berbagai macam ras, antara lain keturunan Cina dan Melayu. Mereka hidup dari hasil perdagangan, perhubungan, dan perindustrian. Dari hasil industrinya, Singapura dapat mengekspor kapal, barang elektronik, dan bahan makanan. Adapun bahan mentah bagi industri dan bahan makanan didatangkan melalui impor. Nah, Singapura ini tadi sudah dijelaskan bahwa letaknya sangat strategis dilewati oleh jalur perdagangan laut. Nah, letaknya yang sangat strategis sehingga Singapura itu menjadi negara maju karena perdagangannya, karena perhubungannya dan perindustriannya. Negara Singapura walaupun kecil tetapi merupakan negara yang sangat maju. Oke. Di sini bisa dilihat Singapura termasuk negara dengan penduduk yang padat. Karena negaranya kecil ya anak-anak, sebanyak 85% rakyat Singapura tinggal di rumah susun. Penduduknya terdiri atas etnis Tionghoa, Melayu, dan India. Rakyatnya menganut agama Buddha, Islam, Kristen, dan Tao. Penduduknya berbahasa Inggris, Mandarin, Melayu, dan Tamil. Rakyat Singapura sangat disiplin dalam masalah kebersihan. Singapura menjadi negara paling bersih di Asia. Singapura banyak dikunjungi para wisatawan. Mereka ingin berbelanja di Singapura. Nah, jadi ada hubungan antara keadaan geografis, keadaan ekonomi, dan keadaan sosial budaya Singapura. Oke. Nah, anak-anak, bagaimana dengan negara-negara yang lain selain Singapura? Indonesia, Malaysia, Thailand, kemudian Laos, dan sebagainya. Nah, cari tahu yuk bagaimana dengan kondisi geografis dan kondisi sosial budaya negara lainnya, bagaimana hubungan antara kondisi geografis dan kondisi sosial budayanya. Nah, ini jadi tugas kalian mencari tahu bagaimana keadaan negara-negara yang lain. Tugas mandiri kalian, nah anak-anak setelah mendengarkan penjelasan tadi, ada tugas mandiri, cari tahu informasi salah satu negara ASEAN. Nanti ibu akan membagi kalian akan mendapatkan tugas dari ibu, negara apa yang akan kalian harus cari tahu informasinya, bagaimana kondisi geografisnya, ekonominya, sosial budayanya, dan analisis hubungan kondisi geografis, ekonomi, dan sosial budayanya. Ya anak-anak, itu tugas selanjutnya. Ini, nah selamat mengerjakan, semangat. Demikian penjelasan dari ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.